Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk menyanggah hasil seleksi kompetensi 1 untuk P3K Guru tahun 2021. Nah, langkah-langkahnya seperti apa dan apa yang harus disiapkan? Silahkan disimak sampai habis. Yang pertama yaitu buka di web sscisn.bkn.go.id, kemudian klik login ini. Nanti setelah muncul ini masukkan nick Anda dimasukkan di sini, kemudian passwordnya dulu apa itu bisa untuk dimasukkan, tapi kalau lupa bisa mereset password Anda di sini juga. Nah, nanti tunggu sampai login. Nah, ini resume pendaftaran. Nah, ini langsung ke bawah saja. Ini cetak kartu, ini terus ke bawah karena ini kan sudah deklarasi sehat, ini juga sudah, ini pernyataan ini kemarin sudah. Kemudian ini. Nah, jadi terus di scroll ke bawah. Kemudian di sini ada keterangan maaf Anda tidak lolos seleksi CASN 2021 P3K Guru P3K Guru tahap 1. Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2, tetapi jika Anda mempunyai bukti yang dapat menjadikan Anda lolos di tahap 1, silakan lakukan sanggah. Apakah Anda ingin mengajukan sanggah? Jadi jika Anda merasa nilainya afirmasi atau yang lain itu belum dimasukkan di nilai akhir, kan kemarin sudah beredar hasil nilai akhirnya dalam satu sekolah. Jadi itu kalau memang mungkin usianya sudah 35 tahun lebih tapi tidak diakui afirmasinya, itu bisa melakukan sanggah. Masa sanggah ini akan berakhir tanggal 12 bulan 10 2021 tepat 23.59.59 WIB. Jadi mulai hari ini tanggal 10, terakhirnya hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Nah, ini ada keterangan merah, biasakan membaca terlebih dahulu, entah itu persyaratan instansi ataupun peraturan yang ada sebelum menyanggah. Itu membuktikan kita masyarakat yang cerdas. Jadi sebelum menyanggah ini tentunya harus punya dasar atau peraturannya. Kalau dilihat di sini kan peraturannya yaitu ada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, kemudian keputusan Menpan RB nomor 1127 itu tentang ambang batas kategori 1, kemudian keputusan Menteri Pan RB nomor 1169 tahun 2021 tentang optimalisasi ya. Jadi ada kategori 2 dan kategori 3. Dan ada surat edaran siapa yang diutamakan pada seleksi tahap 1. Jadi kalau yang bukan non-induk kemudian tidak lolos, nah itu karena itu. Dan jika ada formasi guru induknya tidak lolos, malah yang guru non-induknya lolos, nah itu dasarnya yaitu surat edaran Menpan RB. Untuk surat-suratnya itu atau peraturannya itu saya sisipkan di link di deskripsi video ini ya. Ada linknya, nanti bisa dilihat. Jadi sebelum mengajukan sanggah harus sudah betul-betul paham tentang peraturan. Kemudian klik ajukan sanggah. Nah, akan muncul seperti ini. Form sanggah nilai SKD P3K Guru tahap 1. Anda hanya dapat menyanggah bila terdapat kesalahan dalam pengumuman hasil nilai ujian SKD P3K Guru tahap 1. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dengan bukti yang benar dan jelas. Silakan memilih jenis penilaian yang ingin Anda sanggah, bisa lebih dari satu, karena tandanya kotak ini bisa lebih dari satu. Misalnya tenaga afirmasi XTHK2 ini tidak diakui. Ini tentunya buktinya adalah dulu nomor peserta K2 ya. Afirmasi disabilitas itu bisa disanggah, afirmasi usia ini buktinya bisa kartu pendaftaran yang ada tanggal lahirnya, bisa KTP juga. Afirmasi sertifikat pendidik tentunya buktinya juga scan sertifikat pendidik.
nilai ujian teknis ini bisa diambil dari nilai akhirnya. Benar atau tidak? Nilai ujian sosial kultural juga seperti itu, wawancara juga seperti itu. Nilai ujian total tentunya kalau yang ini ya, THK 2 ataupun usia ini tidak diakui, nilai ujian total kan tentu juga semakin sedikit, itu bisa disanggah. Jadi penyanggahan ini kalau disampaikan oleh Pak Abi Ridwan itu untuk menyanggah diri kita, bukan untuk menyanggah nilai orang lain ya. Jadi untuk menyanggah diri kita, nilai kita kurang atau bagaimana, afirmasi belum masuk, nah itu. Alasan sanggahnya bisa diisi di sini maksimal 255 karakter, jadi singkat, padat, dan jelas, tidak perlu terlalu bertele-tele ya. Kalau misalnya THK 2-nya tidak diakui, yaitu langsung saja dinilai akhir, berarti bukti screenshot nilai akhirnya yang tidak diakui itu, kemudian afirmasi THK 2 saya tidak diakui, berikut saya lampirkan buktinya. Jadi seperti itu saja. Kalau usia itu bisa di kartu pendaftaran kan ada juga, atau bisa yang lebih kuat mungkin scan KTP. Nah, bagaimana jika nanti bukti sanggahnya ada beberapa bukti sanggah, padahal di sini hanya satu file saja. Nah, ini bukti sanggahnya ini antara 100 sampai dengan 500 KB, bisa berbentuk gambar atau JPEG atau PDF. Jadi kalau yang lebih dari satu itu bisa dijadikan ke PDF, mungkin bisa 2 halaman gitu ya. Kalau mungkin ada 2, THK 2-nya tidak diakui, usianya tidak diakui, kan berarti otomatis bukti sanggahnya ada 2. Nah, itu bisa dijadikan dalam satu file, kemudian dijadikan PDF. Nah, nanti bisa diajukan di sini karena hanya satu. Jadi jangan sampai salah upload satu, yang satunya belum. Nah, itu sudah tidak bisa. Tapi di sini ada konfirmasi lagi, demikian alasan sanggah untuk nilai SKD P3K Guru tahap 1. Apabila ternyata isian yang saya buat tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan. Ini silahkan dicentang, akhiri proses sanggah. Sanggah ini berlangsung selama 7 hari pada waktu setelah pengajuan ya. Ini berarti nanti terakhir tanggal 12 sanggah, kemudian tanggal 12 itu sudah mulai dijawab oleh panitia, kemudian diberi waktu 7 hari. Nah, jika sampai tanggal 20 itu, tapi nanti pasti ada balasannya, sanggahan kita diterima atau tidak. Di mana ngeceknya? Ya di akun SSC ASN ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga lancar, semoga hak-hak Anda bisa diterima oleh panitia. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.